Bikin roti sendiri ala-ala toko bakery. Lumayan bisa buat temen ngeteh atau ngopi. Hai, assalamualaikum. Yuk temenin aku ngadon roti. Siapa tahu habis ini kalian mau ikutan. Oke, di dalam wadah aku udah siapin tepung terigu protein tinggi, gula pasir, dan juga ragi instan. Aku aduk manual dulu supaya tercampur rata. Baru setelah itu aku tuang 1 butir telur yang udah aku kocok duluan. Setelah itu aku tuang susu cair yang dalam keadaan dingin. Aku tuang perlahan-lahan sambil tetap diaduk. Aku sengaja aduk manual dulu pakai centong supaya nanti waktu di mixer tepungnya nggak berterbangan kemana-mana. Nah, ini aku udah ganti pakai hand mixer. Kalau teman-teman mau adon manual juga nggak masalah. Di sini aku mixernya sampai setengah kalis aja, sampai seperti ini. Baru setelah itu masukin margarin dan juga sedikit garam. Baru setelah itu mixer lagi sampai adonannya kalis. Biasanya kalau aku memakan waktu 10 sampai 15 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing ya. Nah, kalau adonannya ditarik-tarik kayak gini udah terbentuk window pane dan nggak mudah sobek, berarti udah kalis. Selanjutnya kita bulatkan adonan dan kita istirahatkan selama 45 menit sampai 1 jam. Eits, jangan lupa ditutup pakai kain bersih atau plastik wrap. Nah, kalau udah adonan akan mengembang 2 kali lipat dan kita akan keluarkan udaranya dengan cara ditonjok-tonjok atau dipijit-pijit seperti ini juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan bagi-bagi adonan. Kalau aku biasanya ditimbang dulu ya. 1 bijinya itu 40 gram. Setelah itu kita rounding atau kita bulatkan dengan cara seperti ini, lalu dicubit-cubit bagian bawahnya. Biar adonan lebih bulat bisa kita gulung-gulung di atas tangan atau di atas papan kerja seperti ini. Kalau udah bisa kita letakkan dulu dan kita ulangi pada semua adonan sampai selesai. Biar nggak kering ini aku tutup dulu pakai serbet. Dan ini aku udah siapkan 2 macam paper cache untuk alas rotinya. Ada yang berbentuk bulat dan juga panjang. Selanjutnya kita ambil 1 adonan yang udah kita rounding tadi. Kita buang udaranya dengan cara dipipihkan seperti ini. Lalu di dalamnya mau aku kasih isian keju oles. Lalu kita bungkus dan kita rounding seperti awal tadi. Selanjutnya aku akan pipihkan lagi dan garit-garit adonan tapi nggak sampai putus. Lalu gulung adonan dari ujung hingga membentuk seperti ini. Setelah itu kita letakkan di atas paper cache dan kita satukan ujung ke ujung hingga melingkar seperti ini. Untuk bentuk yang kedua, ini aku pasti pakai isian yang keju oles. Tapi kali ini aku akan pakai bentuk yang lebih simpel. Setelah isian masuk, cukup dibulatkan atau dironding seperti biasa. Lalu kita letakkan di atas paper cache. Lanjut bentuk selanjutnya, ini aku akan bikin yang untuk topping abon. Caranya pipihkan dulu adonan agak melebar seperti ini, lalu digulung sampai ujung dan tinggal ditata di atas paper cache. Nah, adonan yang udah kita bentuk kita istirahatkan dulu selama 25 menit. Nah, kalau udah dia akan mengembang lagi seperti ini. Sebelum masuk oven kita akan olesin dulu permukaan rotinya dengan susu cair tapi tipis-tipis aja ya menggunakan kuas. Lalu untuk yang bentuk melingkar ini aku akan kasih topping keju dulu. Lanjut aku masukkan ke dalam oven yang udah panas, lalu aku setting di suhu 180 derajat selama 20 menit api atas bawah atau sesuai dengan oven masing-masing ya. Nah, untuk roti yang belum masuk oven ini aku mau olesin dulu dengan susu cair dan aku kasih topping keju parut. Lalu untuk roti sosisnya aku nggak olesin dengan susu cair tapi langsung aku topping dengan mayones dan saus sambal. Setelah itu aku taburin dengan daun parsley kering atau oregano kalau ada. Dan terakhir keju parut. Nah, untuk yang bentuknya bulat aku kasih topping sosisnya di slice seperti ini. Kasih mayones dan untuk sausnya aku kasih saus tomat supaya nanti anak nggak kepedesan kalau mau cobain. Taburin lagi daun parsley kering dan yang terakhir kasih keju parut. Nah, ini penampakan rotinya sebelum di oven ya teman-teman. Dan yang ini penampakan roti yang udah kita oven tadi. Biar penampilannya makin cantik dan glowing, keluar oven panas-panas ini langsung aku olesin dengan margarin. Buat yang topping abon ini aku olesin dulu dengan mayones supaya nanti abonnya bisa nempel. Mayonya bisa diratakan dulu. Setelah itu taburin abon di seluruh permukaan. Dan singkat cerita ini udah selesai aku oven semua. Beginilah penampilannya. Mohon maaf kalau bentuknya nggak cantik karena aku udah lama nggak ngadon jadi kayak kaku gitu kalau mau bentuk-bentuk tuh. Nah, ini aku ambil yang toppingnya keju. Warnanya cantik dan merata, teksturnya juga empuk. Terus kita coba dalamnya seperti apa kira-kira. Ini tadi kita kasih isian keju oles jadi otomatis dalamnya akan meleleh seperti ini. Dan buat pecinta keju ini pasti bakalan jadi varian terfavorit. Dan habis ini biar rotinya nggak keras atau tetap soft, sebaiknya langsung dimasukin ke dalam plastik atau ke wadah kedap udara. Dan kalau mau buat ide jualan ini juga bisa banget. Kalau aku biasanya jual dough 50 gram itu di harga mulai dari Rp6.000. Atau kalau mau buat acara-acara juga bisa, ukurannya bisa dikecilin lagi.